FAC. Selamat pagi Binusian. Pagi. Sekali lagi deh, selamat pagi. Pagi. Okay, welcome to Folks, Friends of Library Talks. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Kalau aku hari ini kabarnya senang banget karena kita bisa hadir di acara perdana Folks dengan tema yang menarik dan pastinya relate banget dengan teman-teman mahasiswa sekalian. Ada yang masih ingat temanya? Nggak ada? Kalau gitu, apa deh temanya? Betul, Lab Assistant Stories. Jadi di sesi kali ini, kita bakal ngobrol santai tentang pengalaman menjadi seorang lab assistant di tahun pertama kuliah. Mulai dari cerita awal bergabung, tantangan yang dihadapi, sampai tips untuk menjadi asisten lab bagi teman-teman sekalian yang ingin mengikuti jejak mereka. Semoga sesi hari ini bisa memberikan insight, motivasi, dan juga gambaran baru untuk teman-teman semua ya. Sebelum kita mulai, mari kita dengarkan kata sambutan dari pembina Friends of Library, Kak Ardian Arda. Selamat pagi Binusian. Pagi. Udah pada sarapan? Udah pada kelas? Udah. Belum? Oh, nanti jam 11 seperti ya? Oke. Semangat yang kuliah hari ini. Perkenalkan saya Ardian, saya pembina FOL selama 4 batch ini. Senang rasanya bisa mengadakan event kembali ya teman-teman Friends of Library ini. Oh iya, saya ingin menyampaikan bahwa Fox kali ini itu terselenggara atas kerjasama ya antara Binus Laboratory Center dan juga Binus TV. Kita tepuk tangan dulu semuanya. Jadi semoga teman-teman bisa melihat ya bagaimana nanti salah satu teman kalian ya B29 bisa kayaknya ini ya sangat kerja keras gitu ya, udah FOL terus juga ikutan di lab assistant seperti itu. Jadi silakan menikmati, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Vini. Terima kasih. Terima kasih Kak Ardian atas kata sambutannya. Sebelum kita mulai, saya mengingatkan para peserta untuk mengkondisikan suara dan jangan lupa untuk mengaktifkan DND di gadget masing-masing. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke sesi talk show hari ini dengan host dan narasumber yang keren-keren banget. Mari kita sambut host kita pada hari ini, Kak Julia Ranjani. Berikan tepuk tangan. Halo Binusian, selamat datang di Fox. Halo. Sebelumnya perkenalkan, aku Lia sebagai host hari ini yang akan menemani kalian di sesi hari ini. Nah, hari ini aku nggak sendirian aja teman-teman, tapi aku sama partner aku sebagai lab assistant juga dan juga sekaligus FOL batch 3. Ini dia Karisma dari Psikologi. Halo Kalia. Halo Karisma, apa kabar? Baik nih, kalau Kalia kayak gimana? Baik juga. Boleh Karisma sapa-sapa Binusian dulu? Halo Binusian. Nah, tadi kan Karisma udah sapa-sapaan sama kenalan sama Binusian kan? Aku mau nanya nih, Karisma kira-kira tahu gak sih agenda hari ini apa? Hari ini kita akan ngobrol seru-seru nih teman-teman sama narasumber kita yang keren banget. Bener banget Karisma. Narasumber yang keren ini kakak tahu gak kira-kira siapa? Aduh, aku inget sih tapi lupa-lupa, yang pasti akan keren. Bener sih, bener. Langsung kita panggil aja kali ya? Boleh? Ini dia Clarissa Lino dari Software Engineering. Halo Kak Clarissa. Halo Kalia, halo Karisma, halo juga teman-teman Binusian. Makasih ya Kak Clarissa udah menyempatkan waktu dan kesempatannya hari ini. Boleh perkenalan lebih lanjut dulu biar para Binusian juga kenal sama kakak nih. Halo teman-teman Binusian semua, perkenalkan nama aku Clarissa Lino, bisa dipanggil Clarissa atau Clark. Aku adalah mahasiswa B29 dari jurusan Computer Science Software Engineering. Halo.
Oke, tadi kan kita udah perkenalan ya sama Kak Clarissa. Dan Kak Clarissa tuh software engineering semester 2 ya. Nah, selama 2 semester ini boleh tahu nggak sih Kak, kakak tuh udah sibuk apa aja di software engineering? Boleh banget dong Karisma. Jadi saat ini aku adalah part-time software laboratory assistant di Lab Center Binus at Bekasi. Selain itu aku juga adalah Friends of Library di LKC Binus at Bekasi batch 4. Oh, banyak ya Kak kegiatannya ya. Iya, ya Selain ampun. jadi lab assistant juga jadi FOL. Aku mau tahu deh, awal-awal Kakak tertarik menjadi lab assistant itu kenapa sih? Awalnya nih Kak Julia, karena lab bootnya bootnya NAR bagi-bagiin snack. Beneran bagi-bagiin snack? Enggak, aku bercanda aja. Jadi awalnya aku udah dari awal masuk BINUS udah tertarik pengen gabung jadi aslab. Kenapa? Karena paman aku juga aslab dan koko aku yang di CS juga rekomendasiin banget jadi aslab. Selain itu aku juga sangat tertarik dengan benefit jadi aslab. Jadi karena itu aku langsung daftar jadi aslab di semester 1. Oh, berarti dari keluarga Pamannya, juga ya? Dari Iya. koko kamu juga ya yang nyaranin buat jadi aslab gitu. Benar banget. Nah, tadi kan kamu udah ngasih tahu kan awal tertarik kamu menjadi aslab itu apa? Boleh tahu nggak sih? Kan kamu juga FOL juga nih. Nah, kalau awal tertarik kamu menjadi FOL itu apa sih? Oke, kalau awalnya aku nih belum tahu ya tentang FOL di semester 1. Tapi aku memang udah sering banget di LKC nih, Kak Risma. Bisa dibilang LKC ini udah kayak base camp aku deh sama teman-teman tiap kali ke kampus. Jadi waktu aku terima offer requirement FOL via email sama via IG, aku tuh langsung nggak ragu, aku langsung daftar dan bisa dibilang itu salah satu keputusan terbaik aku. Oh, jadi tanpa babi bu langsung daftar ya? Detik itu langsung Detik itu daftar. juga keren banget loh Kak. Boleh dong spill nih. Pasti kan awal-awal itu banyak ekspektasi gitu kan. Nah, ekspektasi Kak Clarissa awal-awal sebelum mendaftar menjadi lab assistant itu apa sih? Oke, kalau ekspektasi sebenarnya banyak ya kali ya, tapi bisa dibilang ekspektasi aku itu agak dihancurkan di tahap pertama di tes. Karena benar-benar menurut aku tesnya itu nggak maksimal. Aku inget pas itu aku sama temen-temen kayak, oke fix kita nggak lulus nih, aduh kacau banget nih. Tapi puji Tuhan bisa sampai sekarang jadi part-time dan semoga juga bisa jadi full-time ya Kak. Amin. Berarti awalnya kamu tuh nggak berekspektasi lebih ya? Karena kayak tesnya tuh susah gitu Benar-benar ya. susah banget, Tapi Kak. ternyata alhamdulillahnya kamu keterima. Nah, tadi kan kamu udah ngasih tahu ekspektasinya kan. Boleh tahu nggak sih proses atau tahap-tahapan sebelum menjadi asisten laboratorium software engineering itu apa aja sih? Oke, kalau tahap untuk menjadi aslab di software itu ada 4 ya kalau mau dirangkum Karisma. Yang pertama itu initial test. Initial test sendiri dibagi jadi 3. Ada psikotes, coding 60 menit, sama coding 90 menit. Kemudian ada pre-training. Pre-training itu mostly online, tapi bakal ada level up. Level up itu seperti post-test tiap materi. Kalau misalnya udah lulus pre-training, kita bakal lanjut ke interview. Interview mungkin yang paling menegangkan ya. Setelah interview, kalau misalnya lulus, kita bakal lanjut ke core training. Kalau aku boleh jujur nih, Kak Risma, Kak Julia, core training ini mungkin adalah tahap yang paling melelahkan juga memorable buat aku. Karena kita benar-benar 7 to 5 every day kecuali Sabtu. Sabtu itu 4.30 pulangnya cuma di korting 30 menit ya. Terus pulang masih lanjut tugas sampai jam 9 malam. Belum lagi kadang ada tugas yang harus dikumpul jam 7 pagi. Ya ampun, berarti tahapnya banyak banget ya. Sibuk banget Kak. Sibuk banget. Wajar orang sibuk. Iya. Boleh tahu juga nih pengalaman paling berkesan Kak Clarissa itu selama menjadi lab assistant software engineering itu apa sih? Boleh banget Kak Julia. Jadi kalau mau dibilang mungkin yang paling memorable dalam proses aku jadi aslab itu di last day core training. Itu aku lega banget karena udah last day, tapi juga gugup banget karena udah mau pengumuman. Pokoknya seru banget, campur aduk, sama udah bonding sama teman-teman seangkatan juga. Pokoknya seru banget deh. Oh, berarti yang paling berkesan itu yang core training ya? Karena kan kamu udah bisa bonding gitu sama temen-temen seangkatannya gitu. Nah, tadi kan udah pengalamannya ya. Nah, menjadi aslab itu kan pasti nggak melulu lancar-lancar mulu kan. Nah, boleh tahu nggak sih tantangannya itu apa aja ketika menjadi aslab dan bagaimana kamu mengatasin tantangan tersebut? Mungkin aku cerita salah satu hari yang paling titik terendah aku dalam proses jadi aslab ya. Jadi aku ingat itu udah pertengahan core training, mungkin 20-an Desember gitu. Dan aku tuh udah capek banget, AOL segala, karena 7 to 5 juga.
Setelah itu aku inget, aku habis presentasi dan presentasinya hasilnya tuh jelek banget, aku kecewa banget sama diri aku sendiri. Dan aku inget hari itu tuh aku selesai tugas aku buru-buru, terus aku tidur lebih awal. Biasanya aku bisa tidur jam 11 atau jam 1, tapi hari itu jam 8 atau jam 9 aku tuh udah tidur. Dan ketika aku bangun, aku feel much more better. Selain itu, menurut aku juga yang sangat membantu aku supaya nggak menyerah itu aku banyak cerita ke papi mami aku, ke saudara aku, ke keluarga teman-teman aku. Mungkin tanpa support mereka nggak bisa sejauh ini juga ya. Bener sih, emang kalau misalnya support keluarga tuh paling penting ya Kak ya. Bener banget Kak Julia. Nah tadi kan Kakak Clarissa udah cerita ya kayak tugasnya banyak, terus kayak seminggu tuh bisa full. Boleh tahu gak nih Kakak tuh gimana sih cara bagi waktu antara tugas, kuliah, sama kegiatan lab Kakak? Mungkin karena sekarang aku masih part time jadi masih agak fleksibel ya Kak Julia, tapi pasti masa hektik itu tetap ada. Kalau aku biasanya aku ngelis semua tugas dan tanggung jawab yang harus aku selesaikan supaya aku make sure nggak ada tanggung jawab aku yang terlewat. Selain itu juga aku biasanya bakal nge-review tiap akhir minggu untuk memastikan semua tugas aku udah terlaksana di minggu itu. Jadi nggak tiba-tiba udah ya udah gitu ya. Berarti caranya di list dulu ya, kayak skala prioritas gitu ya. Benar Karisma, kalau menurut aku dengan ngelis kita bisa istilahnya supaya pikiran gak gitu ruwet ya. Biar nggak burn out juga kali ya. Nah mungkin boleh nih teman-teman pakai caranya Kak Clarissa gitu. Boleh banget. Nah tadi kan aku juga sempat dengar kamu kayak pernah ada di titik stres gitu kan. Nah pernah nggak sih kamu kayak bener-bener overwhelmed banget ketika menjadi aslep? Karena aku pas menjadi aslep ini tuh bener-bener kayak sering banget overwhelmed gitu. Nah kalau misalkan sering overwhelmed biasanya kamu ngatasinnya kayak gimana? Jelas pernah banget dong Kak Risma, kalau aku bilang malah sering ya. Biasanya kalau aku seperti yang aku bilang tadi, aku ngelis karena menurut aku dengan menulis itu kita kayak melerai yang ribet-ribet di pikiran. Selain itu aku pribadi prefer nih kalau udah capek banget, aku bakal tidur lebih awal. Mungkin jam 8, jam 9 aku udah tidur dibandingkan begadang, dan aku bakal bangun subuh untuk ngerjain tugasnya. Jadi kayak udah lebih fresh ya kerjainnya. Ya, berarti emang kayak tidur tuh penting banget biar nge-refreshin otak juga kan. Bener, aku setuju Kak Jul. Boleh tahu gak syarat atau kayak persiapan awal kamu tuh sebelum menjadi lab assistant tuh apa? Supaya para binusian tuh tahu juga. Oke, boleh banget dong Kak Lia. Jadi teman-teman binusian yang tertarik jadi aslep, syarat untuk jadi aslep itu nggak ribet kok. Yang pasti kalian harus dari jurusan SOCS atau SOIS, nilai minimal B di Algoproc, tapi misalnya kalian semester 1, tenang aja, nggak ada minimal nilai. Selanjutnya menurut aku yang lainnya standar-standar aja, kayak komitmen, mau belajar, bertanggung jawab. Dan mungkin untuk persiapan aku waktu itu cuman bisa 1 bahasa pemrograman dan nggak harus jago banget. Yang penting itu bisa dikodingin sampai selesai. Coding-coding gitu ya Kak ya, jujur pusing dengarnya. banget sih. Nah mungkin teman-teman yang tertarik menjadi aslep boleh banget nih tadi disimak gitu tips-tipsnya gitu. Siapa tahu nextnya kalian gitu kan. Nah tadi kan kamu udah kayak ngasih tahu syarat atau persiapan awalnya kan. Nah boleh tahu nggak sih proses seleksinya atau interviewnya? Habis itu dari kamu tuh ada rahasianya nggak sih supaya lolos gitu? Kalau interview aslep sebenarnya agak beda ya sama interview biasa Kak. Kalau interview aslep kita itu seperti disuruh mengajar dulu seperti di kelas biasanya. Baru abis itu kita ada kayak ngobrol-ngobrol dengan interviewer. Kalau saran dari aku, kalian harus menguasai materinya, itu pertama udah pasti ya. Sama public speaking itu juga sangat penting. Selanjutnya just be yourself, karena waktu interview aku ada 1 pertanyaan yang gak bisa aku jawab, tapi aku jujur aja sama interviewernya dan aku jelaskan semampu aku. Oh, berarti public speaking itu harus Kak. Iya, tipsnya pede juga, gitu. Kan public speaking itu termasuk skill ya, kayak soft skill gitu. Nah, mau tahu dong hard skill apa nih yang penting menurut Kak Clarissa untuk menjadi lab assistant? Boleh banget dong Kak Julia. Jadi kalau hard skill itu sebenarnya nggak benar-benar harus yang gimana. Menurut aku minimal kalian bisa 1 bahasa pemrograman, nggak harus sampai jago banget. Yang penting kalian bisa codingin sampai selesai dan kalian paham. Oh, jadi harus paham lah ya. Paling nggak sedikit gitu ya Kak ya? Iya. Bahasa pemrograman tuh kayak Java gitu-gitu ya? Bener Kak. Kok Kakak tahu gitu sih? Karena sempat pakai juga di aslep. Oh gitu.
Nah, tadi kan udah skill-skillnya nih. Mungkin dari mahasiswa ada yang kepo juga nih yang paling penting tipsnya untuk mahasiswa yang pengen coba jadi aslep itu apa aja yang kayak yang paling penting gitu tipsnya. Kalau tips dari aku yang paling utama itu absen jangan bolong guys. Absen selama kalian training itu jangan bolong, tugas juga jangan bolong. Sama public speaking itu sangat penting. Karena kan inti dari menjadi aslep itu ngajar ya Kak. Jadi public speaking itu penting banget. Paling 3 itu aja sih menurut aku yang paling penting. Berarti awalnya yang penting absennya jangan jebol ya teman-teman, dijaga gitu absennya. Itu 3 tips dari Kak Clarissa, dicatat guys, jangan Yang mau lupa. jadi aslep. Iya. Gitu. Nah, mau tahu juga pengalaman jadi lab assistant itu ngebantu Kak Clarissa gak sih dalam memahami materi di kelas? Jelas membantu banget dong kali ya. Jadi aku sebelum masuk ke jurusan CS nih nol besar pengalaman codingnya. Aku tuh cuma belajar dikit-dikit dari saudara aku dan benar-benar nggak cukup untuk perkuliahan. Jadi dengan ikut aslep nih aku kayak one step ahead dari teman-teman. Aku belajar banyak yang nggak diajarin di kelas dan menurut aku itu sangat membantu aku di pelajaran. Oh, betul. Jadi kakak jadi kayak lebih ngerti juga kan? Iya, Karena bener. kakak juga belajar untuk ngajar ke orang juga. Jadi lebih nyangkut ya Iya, ilmunya. betul. Benar-benar. Bener dari nyangkut itu ya gitu. Nah setelah jadi asisten laboratorium, kamu tuh ada perubahan cara belajarnya nggak sih? Mungkin yang dari tadinya kayak cuma baca doang, habis itu jadi kayak kamu pahamin banget gitu. Jelas ada Karisma. Jadi seperti yang Karisma bilang, aku tuh dulu sebelum jadi aslep biasanya belajar dengan cara membaca. Tapi sejak jadi aslep, aku lebih banyak learning by doing, sama aku biasanya kalau materi coding aku praktekin dulu gitu. Jadi aku pura-pura seperti aku lagi ngajar. Dengan kayak gitu, aku merasa materi yang aku pelajarin tuh lebih nyangkut di otak. Aku juga kadang pakai tips itu sih kak. Iya bener. Iya, emang. Iya, kayak pura-pura ngomong aja gitu sendiri. Dan tuh lebih nyangkut gitu loh teman-teman di otak. Iya betul. Tadi kan pengalaman lab assistant ngaruh apa enggak di kelas kan? Sekarang aku mau tahu ngaruh gak sih sama karir atau goals kakak yang sebelumnya tuh untuk kedepannya? Jelas ngaruh banget ya. Kapan lagi kan kita kuliah sambil gajian? Selain itu jadi aslep itu sangat membantu di portofolio dan project-project nyata juga ada dengan ikut aslep gitu. Berarti bener-bener ngebantu portofolio kamu ya supaya lebih wow bagus gitu kan. Biar dilirik-lirik gitu kan? Iya sama HR gitu. Tadi kan udah pengalaman aslep ya. Kalau FOL itu menurut kamu dia itu bakal ngaruh nggak sih buat kedepannya? Kayak buat goals kamu ke depannya, buat tujuan kamu? Menurut aku bakal ngaruh banget sih Karisma, karena FOL itu kalau mau dibilang seperti comfort space aku ya di kampus gitu. Jadi dengan aku ikut FOL nih, aku bisa ketemu banyak orang-orang luar biasa, aku ketemu banyak kenalan hebat. Jadi menurut aku FOL ini adalah salah satu keputusan terbaik aku di kampus. Jujur terharu dengarnya aku. Iya, nah berarti FOL tuh menurut Kak Clarissa juga ngaruh loh teman-teman buat goals Kak Clarissa ke depannya gitu. Karena kan bertemu sama orang-orang keren juga, dapat teman banyak kayak gitu. Membangun relasi ya kak Iya, ya? membangun relasi. Ayo guys, FOL batch 5. Nah, kira-kira Kak Clarissa nih, pengalaman di laboratorium atau organisasi ini tuh kayak ngebantu kakak banget gak sih dalam membangun relasi gitu? Wah, jelas membantu banget ya Kak Jul. Jadi aku ini orangnya agak pemalu, apalagi yang bukan orang yang sering ketemu. Dan dengan jadi aslep serta FOL nih, aku punya lingkaran pertemanan yang lebih luas. Aku bisa kenal orang-orang beda jurusan, kayak Kalia dan Karisma kan kita beda jurusan ya. Aku juga bisa kenal cutting gitu, orang-orang di luar BINUS juga, jadi sangat membantu dalam networking. Iya betul sih, networknya jadi lebih Lebih luas iya. dan kamu jadi nggak pemalu lagi gitu Iya. kan. Yang Nah, awalnya masih malu-malu, terus sekarang jadi kayak lebih terbuka gitu ya. bener banget. Nah, kalau disuruh describe 3 kata yang mencerminkan laboratorium asisten, kamu bakal ngasih kata-kata apa nih? 3 kata. Luar biasa banget. Luar biasa banget. Tepuk tangan dulu dong para Minusian. Nah, kira-kira hal paling berharga yang kakak dapatkan dari menjadi lab assistant itu apa sih? Wah, ini pertanyaan yang susah ya kali ya, karena semuanya berharga. Tapi mungkin kalau ditanya yang paling berharga adalah pengalaman dan orang-orang yang aku ketemu dalam proses jadi aslep sih. Orang-orangnya berarti ya kak ya? Orang-orangnya. Nah, ada nggak orang-orangnya yang mungkin mendukung kamu buat kayak proses ini gitu? Ada dong, banyak banget Kak. Beberapa bahkan ada di audiens sekarang. Lucu banget.
Berarti Okong-Okangnya tuh bener-bener bikin kamu memorable gitu ya. Karena kan prosesnya nggak mudah menjadi aslep kan. Apalagi tahapannya banyak tadi kan gitu. Memang support dari orang terdekat tuh yang penting banget sih. Iya benar. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Gak pesan untuk mahasiswa baru yang pengen menjadi aslep tapi masih ragu. Ada nggak sih pesannya? Oke, jadi untuk mahasiswa baru yang pengen jadi aslep tapi masih ragu, saran aku ini sangat worth it guys. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat bagus, jadi jangan lewatkan. Kalian jangan takut mencoba, karena menyesal karena nggak pernah mencoba itu lebih buruk. Dan aku tunggu kalian di NAR 271. Asik. Jangan lupa daftar teman-teman ya teman-teman. Tepuk tangannya dulu dong. Oke, ternyata sesi ngobrol udah selesai nih teman-teman dan Kak Clarissa. Nah, nggak kerasa ya Kak? Jujur gak kerasa banget karena emang seru banget sih ngobrol-ngobrolnya, terus kayak tiba-tiba udah di penghujung acara aja ya. Makasih ya Kak Clarissa, jadi kita kayak dapat insight baru juga. Makasih atas kesempatan dan waktunya juga untuk ngobrol di sesi hari ini. Makasih juga Kalia, Karisma, makasih juga teman-teman Winusian.